Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa yang paling ganteng. Nah bener ini baru bener ini. Dalam acara 1 jam, mau sampai belibet kan, 1 jam bersama Karina. Karina ini habis ikut lomba ya? Iya Pak. Ikut lomba juara nasional. Iya Pak. Itu kan, udah 3 kali ya? Bener ya? Iya Pak. Oke, tapi sebelumnya Kar, ini kan Muga Lovers ini kan juga perlu tahu ya. Sebenarnya nama lengkapmu itu siapa? Halo, kenalin, nama aku itu Ilmira Karina Wardani, biasa dipanggil Karina. Tapi boleh dipanggil yang lain juga kok, bisa kayak Karin, Rin, atau Kar. Atau Na? Iya boleh Pak. Itu kan, ya. Nah, lu siapa Karina? Oke, nah kemarin kamu itu habis mengikuti lomba apa sih Kar? Aku ikut 3 sih Pak. Ada lomba Pekan Olimpiade Pelajar atau singkatannya tuh PILAR. Yang kedua tuh ada OSNHK, itu Olimpiade Sains Nasional Hari Merdeka kalau nggak salah. Yang ketiga tuh ada pusat, itu di Olimpiade Pusat Prestasi Belajar Hari Kemerdekaan. Gitu sih Pak. Oke, yang nomor 1 dulu ya, yang PILAR tadi itu ya? Iya Pak. Nah, yang PILAR kamu itu dapat juara apa? Emas Pak, dapat medali emas. Dapat medali emas. Emas itu kan berarti sudah tidak ada yang lebih tinggi lagi kan ya? Gak ada Pak. Karena yang paling bagus itu kan emas gitu kan. Iya. Ya. Terus kemudian lomba yang kedua dapat medali apa? Dapat perunggu, soalnya susah banget Pak soalnya. Oh susah banget. Susah Pak. Sesusah apa Kar? Itu apa, soal SD atau soal SMP? Soal SMP. Habis itu kan aku ngirim ya Pak ke Mas Deren, kan katanya Mas Deren juga suka. Aku ngirim Mas Deren kayak buat latihan aja gitu. Habis itu katanya Mas Deren ini soal kelas atas Pak. Saya susah banget Pak. Oh soal kelas atas. Iya Pak. Kelas atas itu kelas apa itu? Ini harus diperjelas ini ya. Mungkin gini loh, mungkin soalnya itu belum pernah kamu jumpai. Iya Pak. Dan kamu itu mereka-reka ya, oh kira-kira itu nanti begini. Tapi belum pernah mempelajari itu. Belum Pak, itu tentang geografi. Saya paling males geografi Pak. Oh tentang geografi. Iya Pak. Oke, tapi dapat medali perunggu. Pak. Oke, terus lomba yang ketiga Kar? Iya. Lomba apa? Itu lomba, pokoknya itu diselenggarin sama Pusperjar, Pusat Prestasi Belajar, namanya tuh Olimpiade Hari Kemerdekaan. Oke, dan kamu mendapatkan Emas Pak. emas. Oh 2 emas 1 perunggu. Iya Pak. Wah luar biasa ini, luar biasa. Kar, kamu itu kok tiba-tiba loh, ini malam kan juga terkejut juga. Ini tiba-tiba Karina ini kok dapat apa namanya itu medali emas, medali perunggu. Itu informasinya dari mana lomba itu? Kalau aku sih Pak biasanya tuh cari di sosmed. Aku biasanya cari di Instagram, TikTok atau lainnya, kayak aku follow info lomba gitu Pak. Atau yayasan-yayasan yang biasanya nyelenggarain lomba Pak. Habis itu nanti aku lihat tuh Pak, scroll ada nggak poster-poster yang ngumumin buat lomba gitu Pak, yang deket-deket sama hari-hari gitu Pak. Oh iya. Berarti kamu itu kalau setiap hari scroll TikTok, kemudian Instagram, itu sedang nyari lomba? Iya Pak. Oh iya. Seberapa penting sih Kar menurutmu lomba itu? Penting banget Pak. Soalnya kayak buat aku latihan juga. Habis itu biar bisa jadi wisudawan terbaik nanti Pak. Oh bisa jadi wisudawan terbaik di Mugaru? Iya Pak. Amin. Wah luar biasa. Seberapa penting jadi wisudawan terbaik itu? Penting banget Pak. Aku sih sedih sih Pak kalau misalnya nggak jadi wisudawan terbaik Pak. Iya. Itu kayak buat privilege-ku banget gitu Pak. Oh iya gitu kan. Saya ini loh wisudawan terbaik. Nanti kan kamu bisa begitu kan? Cerita sama anak cucumu gitu kan? Iya Pak. Misalnya Bisa. kamu cerita sama cucumu, kamu harus belajar kayak nenek. Loh nek kenapa? Nih wisudawan terbaik. Jadi privilege-nya itu luar biasa gitu loh ya. Iya Pak. Bener Walaupun sebenarnya menurut orang itu apa sih? Oh itu sangat penting sekali gitu loh ya. penting Pak. Sangat Banget. penting. Oke Kar, kamu kalau belajar itu gayanya seperti apa sih Kar? Apa membaca atau gimana ya? Atau mendengarkan? Atau membaca sambil mendengarkan musik atau gimana kamu itu? Kalau saya sih Pak lebih suka belajar tuh dengan keadaan tenang Pak. Bener-bener yang di kamar sendirian. Habis itu tenang lah pokoknya Pak. Habis itu nggak boleh ada yang ganggu Pak. Habis itu membaca sih biasanya, sama ngerangkum Pak biar lebih gampang. Oh berarti sambil menulis juga? Iya Pak. Oh iya. Terus
kamu itu kalau belajar itu seserius apa sih kan? Serius banget Pak, Serius banget. Soalnya kalau misalnya diganggu kesel Pak, udah serius-serius belajar, udah mau masuk ke otak, malah ada yang ganggu jadi keluar lagi ilmunya Pak. Jadi gini kan, ada orang itu yang tipenya itu memang pembelajar ya. Iya Pak. Rasa pengen tahunya itu tinggi sehingga dia itu mencari-cari. Ketika dia itu scroll TikTok, pokoknya sosmed itu ya. Iya. Dia itu mencari jawaban dari pertanyaan yang diajukan sendiri gitu loh. Misalnya bumi itu bulat atau datar gitu kan. Iya. Dia itu yang sibuk mencari itu. Sebelum ketemu jawabannya, dia itu masih belajar terus. Ini namanya seorang pembelajar. Kamu kayak begitu nggak sih, Jan? Ya sih Pak, aku kayak misal aku ada pembelajaran yang gak aku ngerti, aku bakal searching di Google itu sampai benar-benar ke akar-akarnya gitu Pak. Kalau misalkan aku nggak searching di Google tuh Pak, aku penasaran nggak bisa tidur Pak. Oh gitu? Iya Pak. Wah ini bagus ini. Ini nggak bisa tidurnya itu karena memang masih penasaran gitu ya? Iya Pak. Ada juga yang nggak bisa tidur itu karena ngegame. Iya Pak. Nah ini memang dia nggak tahu diri gitu loh. Pelajar kok malah ngegame. Pelajar itu kan seharusnya kan tugasnya kan belajar kan? Iya Pak. Nah itu malah ngegame. Wah ini pembelajaran untuk kita semuanya kira ya. Pokoknya jangan sampai kita itu nggak bisa tidur karena ngegame. Apalagi kalah ngegame nggak bisa turu. Ngegame itu nggak ada manfaatnya kayaknya ya? Iya Pak, bener-bener nggak ada manfaatnya sama sekali. Oke, tapi kamu punya HP kan ya? Punya Pak. HP-mu apa kan? HP-ku Oppo Pak. Oppo, sama dengan Pak Nur kan? Iya dong. Cuma Oppo apa? Aku Oppo Reno 7. Wow. Bagusan punyamu kan? Sama punya Pak Nur itu Oppo Reno 3 itu. Gak apa-apa Pak, bagus. Iya, pokoknya kalau HP itu Oppo itu kan, itu biasanya itu kuat gitu kan. Itu HP-nya Pak Nur yang Oppo Reno 3 itu menghasilkan ratusan video durasi panjang, setengah jam sampai 1 jam, ratusan. Kuat ya Pak memorinya. Iya kuat. Makanya kalau orang pemilik HP Oppo Reno itu biasanya pinter-pinter biasanya. Kayak Pak Nur dong. Iya, kayak Pak Nur itu luar biasa pinternya. Oke Kar, kemudian kamu kan sudah ikut lomba, kemudian sudah mendapatkan medali emas, medali perunggu. Nah, ini kalau mamamu sendiri kan, ini ekspresinya gimana? Ekspresi seneng, biasa atau malah sedih? Seneng banget Pak, mamaku tuh Pak heboh banget Pak. Waktu aku telepon, aku bilang, "Ma, aku dapat medali emas sama perunggu." Masya Allah, alhamdulillah anakku, tabarakallah gitu deh Pak. Wah seneng banget Pak. Iya. Sampai eyangku juga, alhamdulillah nanti eyang kasih hadiah ya gitu-gitu Pak. Wah ini menarik ini ya hadiahnya. Kar, kamu dikasih hadiah apa sama eyangmu? Belum dikasih sih Pak, nggak belum. tahu dikasih apa deh. Oh iya, kamu pengen apa sih Kar? Nah ini ngomong podcast loh Kar. Ini nanti kan dilihat sama eyangmu kan. Iya. Ya, kamu sebenarnya pengen apa sih? Ini bukan minta loh, cuma kamu kepengen kan ya. Beda kan ya? Beda Pak. Iya, apa? Pengen apa kamu? Pengen sepeda motor Pak. Wah, pengen sepeda motor. Iya. Wah, pengen sepeda motor. Kalau dari mamamu ada pengen ngasih hadiah enggak? Gak Pak, cuma enggak? ngasih selamat aja sama support sih Pak. Oh iya, dan itu juga penting loh kan ya. Jadi lengkap. Oh, kalau Pak Nur jadi Karina itu seneng banget ya. Ada yang nyupport, ada yang ngasih hadiah. Wah, lengkap banget ini ya. Iya Pak. Nah, kalau papamu, kamu manggilnya papa? Papa Pak. Kalau papamu gimana reaksinya? Masya Allah adek selamat ya. Wah seneng juga deh Pak. Abis itu papa itu ngasih hadiahnya biasa uang Pak. Uang? Uang. Uang, sudah? Sudah. Oh ya, nggak usah di-spill ya. Oke, kemudian ada kakakmu. Kamu kan punya kakak ya? Kakakmu ini kuliah di? Unesa Pak. Unesa, jurusan apa? Hukum. Oh, jurusan hukum. Laki-laki perempuan? Laki-laki Pak. Laki-laki. Bilang apa kakakmu? Reaksinya ke aku Pak. Iya. Cuman bilang selamat doang sih Pak. Kalau masku cuek sih Pak. Tapi aslinya sayang sih Pak sama aku. Iya, biasanya laki-laki itu biasanya seperti itu kan. Iya. Kelihatannya kan cuek ya. Padahal sebenarnya dalam hatinya itu itu bangga banget gitu loh ya. Cuma untuk menyampaikan itu ada rasa gengsinya. Oh, laki-laki. Gengsi besar banget Pak. Selamat ya. Gitu aja. Padahal itu kayak Pak Nur. Iya. Padahal ini loh, padahal kalau ibu-ibu itu kan kalau anaknya udah dapet piala seperti itu kan heboh gitu kan. Heboh banget. Histeris begitu kan. Iya.
Oke, pertanyaan selanjutnya Gar. Apa tuh, Kamu lebih dekat sama mama atau sama papa? Sama mama, Pak. Sama mama. Iya, Pak. Iya. Kenapa? Soalnya kan mama tuh di rumah ya, Pak. Iya. Ibu rumah tangga. Jadi kalau pulang sekolah kan ada mama, bisa diajak ngobrol juga. Kalau papa kan di Madura, Pak, kerjanya jadi jauh, Pak. Jadi kayak cuma sebatas telepon doang, tapi kadang ke Surabaya juga, Pak. Kalau misalnya mama tuh bisa diajak cerita gitu, Pak. Soalnya asik banget deh, Pak. Asik. Jadi bukan hanya sebagai mama ya, mungkin sebagai teman, sebagai sahabat, begitu kan? Iya, Pak, bisa dijadiin teman. Apapun kamu cerita sama mamamu kan? Apapun, Pak. Iya, luar biasa ini ya. Nah, ngomong-ngomong Kar, mamamu ini pernah melihat Mugaru TV nggak sih Kar? Sering banget sih, Pak. Sering banget? Banget. Kamu kok tahu? Saya ngasih tunjuk, Pak, atau enggak mama tuh scroll sendiri gitu, kayak apa, kayak mama lihat tuh apel, atau enggak misal Pak Nur lagi ada pembelajaran di kelas 7C kan biasa direkam tuh, Pak. Iya. Nah, mama tuh biasanya lihat di situ, Pak. Oh. Wah, Pak Nur gurunya lucu, asik ya, gitu-gitu, Pak. Iya, katanya lucu. Lucu, Pak. Oh iya, mungkin ini Pak Nur ini loh Kar, apa namanya itu, dulu itu kan Pak Nur mau daftar pelawak, formulirnya itu habis kan. Kita bakal jadi guru ini. Iya. Ya memang sering melihat ini ya, Mugaru TV ya. Sering banget, Pak. Apa yang paling sering ditonton itu kan? Biasanya waktu podcast pagi tuh, Pak. Podcast pagi sebelum apel, atau waktu apel dan pembelajaran kelas 7C. Oh gitu. Iya, harus nyari akunya yang mana, Pak. Oh iya. Wah kalau begitu, kalau ngonten di kelasmu lagi Gar, kamu Pak Nur kasih kesempatan biar ditonton terus sama mamamu. Iya. Oke, Kar, sebenarnya Kar, apa sih motivasimu ikut lomba itu Kar? Pertama, aku tuh pengen ngebanggain kedua orang tua aku ya, Pak. Habis itu aku juga pengen biar terkenal sih, Pak. Biar terkenal. Habis itu nambah pengalaman dan biar aku tahu soal-soal terbaru kayak gimana sih, Pak. Buat soal SMP kan aku dulu ikutnya SD, soal-soal SD ya, Pak. Kalau yang di SMP nih, soal-soal SMP tuh kayak gimana sih? Apa lebih susah gitu? Oh iya. Dan tentunya kan untuk mengukur sejauh mana kemampuanmu Kar ya. Iya, Pak. Misalnya ini kan tingkat nasional gitu kan. Iya, Pak. Artinya itu kan siapapun kan boleh ikut kan ya. Boleh, Pak. Tingkat SMP itu. Dan kamu mendapatkan medali emas. Itu artinya kamu itu sudah di atas loh Kar. Karena medali emas gitu kan. Iya, Pak. Kalau yang medali perunggu itu kan masih ada atasnya. Ini kalau udah medali emas itu sudah yang paling atas. Oh keren kan. Luar biasa. Nah, kalau mamamu lihat video kita ini kan, kamu Iya, mau bilang Pak. apa kan? Makasih Mama udah selalu nyupport aku buat ikut-ikut lomba. Habis itu selalu nonton Mugaru TV yang ada akunya pastinya. Habis itu makasih juga udah jadi tempat cerita buat aku. Habis itu kasih hadiah buat aku juga. Oke, wah luar biasa ini ya. Nah, ngomong-ngomong Kar, mamamu itu kok tahu Mugaru itu dari mana? Mama tuh searching di Google sih Pak waktu itu. Waktu itu aku udah nyoba negeri Pak, taunya nggak keterima. Jadi habis itu searching SMP swasta. Habis itu liat Mugaru, udah fasilitasnya bagus, ada extra presenter lagi. Oh iya. Jadi Mama tuh langsung daftar deh. Langsung daftar. Langsung Pak. Itu pada waktu nyari di Google ya Kar ya? Iya Pak. Itu apa? Kata apa yang dimasukkan itu kok ketemu Mugaru? Sekolah swasta favorit di Sidoarjo Pak. Oh iya tuh? Iya Pak. Lu. Temenan ya Kar? Temenan Pak. Iya. Sekolah swasta Favorit di Sidoarjo, ketemu sama Mugaru. Ini luar biasa ini ya. Dan memang begini loh Kar. Kamu kalau melihat Mugaru Kar ya? Iya Pak. Mugaru itu bedanya dengan sekolah yang lain apa kan? Menurutmu? Yang tidak ada di sekolah lain, tapi ada di Mugaru. Ada rekaman-rekaman kayak gini Pak. Habis itu ada ekskul presenter. Habis itu ada podcast setiap pagi Pak. Nah. Ada apel pagi. Nah. Fasilitasnya bagus Pak. Habis itu Bagus. kantinnya luas, ekstranya banyak banget. Banyak banget. Dan tentunya yang membedakan itu kan juga ini ya Kar ya. Seperti yang kamu bilang tadi kan ya, ada ekskul presenter. Karena untuk menjadi seorang presenter itu memang sekolahnya ini harus memadai kan begitu kan? Iya Pak. Kalau menurutmu Kar, seorang presenter itu keren gak sih Kar? Keren banget sih Pak. Mereka tuh bisa tampil pede dan gak pernah salah Pak kalau ngomong. Public speaking-nya tuh juga keren banget. Makanya aku pengen jadi kayak presenter di luar sana.
Oke, dan ini di Mugaru ini kita awali kan ya? Iya Pak. Kita awali karena ada kata pepatah kan, tidak ada langkah ke 1000 tanpa ada langkah pertama. Dan tidak tahu ini langkah keberapa ya kan? Langkah pertama mungkin ya. Iya Pak. Nah ini kan kita kan berhadapan sama kamera kan ya. Nah perasaanmu kan berhadapan dengan kamera pertama kali podcast di Mugaru seperti apa? Agak deg-degan, nervous, habis itu senang juga Pak. Bisa diajak podcast sama Pak Nur. Habis itu takut belibet ngomongnya. Iya. Selebihnya oke-oke aja. Seneng kan ya? Senang banget Pak. Seandainya kan, kamu kalau masuk di sekolah negeri, hari ini bisa podcast nggak? Gak Pak, kan yang ada rekamannya cuma di Mugaru doang ya. Di negeri mah gak ada Pak. Iya, dan ini mungkin kamu kalau di negeri itu jadi kutu buku kan, yus buku, nggak ada yang begini-begini, nggak ada nyanyi-nyanyi gitu kan ya? Iya Pak. Nggak ada macam-macam. Ada mungkin ya, tapi kamu harus beli sendiri kan? Kameranya beli sendiri, clip onnya juga beli sendiri. Nah, kalau di sini kan difasilitasi kan ya? Iya Pak. Ini studio kita ini luar biasa loh kan? Bagus banget Pak. Bagus banget ini ya. Semuanya ada di sini Pak. Semuanya ada di sini. Mau nyanyi, oke, nanti kamu bisa nyanyi kan ya? Iya Pak. Nah, pandangan pertama kamu ketika masuk Mugaru itu seperti apa sih Kar? Bagus banget sih Pak, kayak ini sekolah apa sih, bagus banget. Habis itu ada ekskul presenter lagi, kakak-kakaknya juga baik-baik semua, guru-gurunya ganteng-ganteng dan cantik-cantik, apalagi Pak Nur nih. Nah ini Pak Nur ini guru yang paling ganteng kan? Menurut siapa? Menurut Pak Nur sendiri. Iya, ini bukan Pak Nur sombong ya, tapi karena Pak Nur kepedean. Jadi orangnya itu over pede. Ya, overdosis itu pedenya itu. Oke. Kemudian kalau tadi kan kamu bilang ya kakak kelasnya itu kan nggak ada yang jutek gitu kan ya. Memang beneran itu? Beneran Pak, baik semua Pak. Baik-baik semua ya? Baik-baik, gak ada yang jahat. Oke. Kamu yang kenal itu sama kelas berapa kan? Kakak kelasmu kan? Nah, apa? Yang kamu kenal? Oh, yang kakak kelas yang aku kenali sekarang? Iya. Banyak sih Kak. Sebutkan. Banyak sih Pak. Ayo. Ada Kak Syahda, Kak Abel, Kak Salma. Iya. Habis itu Kak Ataya, Kak Namira, Kak Zahra. Habis itu ada Mas Deren, Iya. Mas Al, Mas Evan. Banyak berarti kan ya? Banyak banget Pak. Oh iya, secepat itu kamu kenal Kar? Oke. Dan Kar, ketika kamu milih ekskul, kamu ekskulnya apa sih Kar? Aku ekskulnya presenter Pak, sama tari. Sama tari? Kamu bisa nari juga? Bisa Pak. Wah, ini luar biasa ini. Kalau presenter, ini harapanmu itu apa? Harapanku waktu masuk ekskul presenter itu semoga public speakingku tambah bagus. Habis itu aku pede depan orang. Habis itu bisa diajak Pak Nur itu podcast kemana-mana atau wawancarain orang kemana-mana deh. Oke, kira-kira kamu siap kamu? Siap Pak. Iya, berarti itu kan belajarnya kan harus temenan gitu ya. Iya Pak. Apapun yang disampaikan Pak Nur itu harus kamu lakukan karena Pak Nur sudah tahu ini kan ya, sudah tahu caranya membuat anak itu menjadi begini itu harus begini. Pak Nur sudah tahu. Dulu belum tahu kan? Sekarang udah ya Pak. Sekarang sudah tahu. Cuma satu sebenarnya itu. Apa Pak? Dipaksa. Metode pemaksaan ya Pak. Iya, metode pemaksaan. Pak Nur ini kan seperti itu kan ya. Iya, metode Pak. pemaksaan dan sport jantung itu. Oke, Kar, kamu sebenarnya hobimu apa sih Kar? Hobiku tuh nyanyi sama nari Pak. Cuman kalau aku nyanyi depan orang tuh Pak ngeblank Pak. Bisa suara aku jadi jelek Pak. Tapi kalau aku nyanyi sendiri Pak itu bagus Pak. Oh gitu. Iya Pak. Menurutmu? Menurutku Pak. Oh iya. Kalau menurut mamamu gimana? Bagus kok Pak. Mamaku juga suka nyanyi soalnya. Gitu. Iya. Oh, kapan-kapan diajak rekaman di sini kan? Boleh banget Pak. Iya. Ini kan Pak Nur tawarkan ya. Ini mungkin mamamu sedang melihat ya. Pak Nur tuh kepingin nanti itu ada yang menyanyi, tapi lagunya itu lagu-lagu religi gitu loh kan? Gimana Pak? Lagu-lagunya Nisa Sabian. Oh iya. Itu kan banyak banget gitu Iya. kan ya. Nanti Iya, boleh kamu duet sama mamamu juga boleh gitu loh. Jangan dong Pak, jangan di sini. Nah, sama papamu juga boleh nih ke sini biar enggak apa-apa. Sekeluarga. Ya sekeluarga enggak apa-apa gitu kan ya. Iya Pak. Supaya ini kan supaya Mugaru ini bertambah kontennya itu bertambah variatif gitu kan ya. Iya Pak. Wah, oke. Kar, kalau makanan kesukaanmu itu apa Kar?
makanan kesukaanku tuh sebenarnya nggak ada yang bener-bener favorit. Tapi yang paling sering aku tuh makan tuh mie ayam. Habis itu Milo. Mie ayam, Milo. Minuman sih Pak, Milo itu. Oh, iya. Tapi aku suka. Tapi bisa jadi makanan kan? Bisa Pak. Kalau kamu menyantapnya itu enggak pakai air, itu jadi makanan. Iya. Gitu kan? Habis itu ada roti, pastinya dibikinin mama dong, rotinya tuh enak banget Pak. Loh, roti? Iya Pak. Mama bisa bikin roti? Bisa Pak, roti yang dipanggang Pak, tiap pagi aku dibawain Pak. Oh iya. Terus kalau kamu sarapan biasanya apa sih Kar? Aku sarapannya biasanya roti, susu, habis itu nasi sama lauk sih Pak. Lauknya tuh biasanya aku sama sayurnya cah kangkung sama tahu. Ada deh tahu khasnya mama itu, cuman mama yang tahu resepnya. Oh iya spesial ini. Luar biasa. Kalau warna kesukaanmu kan? Pink Pak, pink muda tapi jangan pink yang gonjreng. Oh gitu? Gak suka aku pakai pink yang gonjreng. Oh iya. Kalau Pak Nur itu suka warna hitam Kar. Kenapa tuh Karena Pak Nur ini kan apa ya, orangnya ini kan misterius ya Pak. Misterius gitu kan, kelam. Supaya kalau kotor itu enggak ketahuan Kar. Oh iya Pak. Iya gitu. Oke. Kemudian apa lagi ya yang perlu Pak Nur tanya? Oh gini Kar. Kalau pendidikanmu dulu ya? Iya Pak. TK-nya di mana? Di TK Plus Nurul Hikmah Pamekasan di Madura Pak. Iya Pamekasan Madura ya. Iya Pak. Kemudian SD-nya? SD Plus Nurul Hikmah Pak. Plus Nurul Hikmah. Sama Pak. Oh sama. Sama yayasannya. Oh iya. Itu ada TK, ada SD? Iya ada sampai SMP Pak. Oh sama SMP. Terus kamu pindah ke sini kan ya? Iya Pak, pindah ke sini. Oke. Kalau guru-gurumu TK kamu masih ingat nggak Kar namanya kan? Duh, udah nggak ada yang ingat sama sekali aku Pak. Loh, waduh. Kalau guru SD? Ingat Pak, ingat. Ingat ya? Ingat Pak. Kalau guru SD yang bener-bener membuat kamu itu terinspirasi, membuat kamu itu nyaman gitu ya? Tentunya semuanya kan? Iya, Tapi Pak. kan ada satu biasanya itu. Siapa? Ada? Sebutin namanya nih Pak. Sebutkan namanya aja. Namanya tuh Ustazah Wahyuni Pak. Ustazah Wahyuni. Kenapa kan? Iya. Soalnya dia tuh Ustazah itu baik banget Pak. Wali kelasku juga. Kelas 6? Iya, bikin nyaman juga Pak. Habis itu kalau misalkan aku habis menang lomba gitu Pak, biasa dikasih uang Pak. Habis itu nyupport anak-anak banget Pak buat ikut lomba. Oh, dikasih uang? Iya Pak. Uang pribadi? Uang pribadi. Oh iya. Terus tentunya kan penyabar beliau ya? Banget Pak. Oh iya. Nah kan ini kan mumpung kita podcast ya. Kalau Iya tuh, Pak. Ustazah Wahyuni ya melihat podcast kita ini, kamu bilang apa kan? Makasih Ustazah udah ngajar aku di kelas 6, bikin aku semangat buat ikut lomba. Itu kasih aku support dan kasih aku hadiah. Semoga Ustazah nonton ini. Aku kangen banget sama Ustazah sih. Oke, pengen ketemu? Pengen Pak. Oh, kapan-kapan diajak ke sini aja kan? Jauh Pak. Loh, enggak apa-apa dijemput kan? Iya Pak. Yo, Mugaru kaya kan? Iya Pak. Oke, Kar, kamu sudah berapa bulan sekolah di sini kan? Dari Juli ya, Pak. Agustus ya? Iya. Hampir 2 bulan lah. 2 bulan. Itu kamu betah nggak di sini kan? Betah banget sih Pak. Sekolahnya tuh nyaman banget. Jadi aku tuh betah di sekolah, aku nggak pengen pulang ke rumah sih Pak. Sebenarnya rumah tuh nyaman banget sih Pak, tapi aku lebih suka di sekolah soalnya ada banyak teman-temannya. Habis itu seru deh, asik banget. Iya, kapan hari itu kan Pak Nur lihat kamu nggarap apa itu kan? Bikin hiasan kepala. Habis itu waktu itu pulang jam 4:30 juga gara-gara ada tugas Pak prakarya, bikin poster gitu Pak. Oke, dan itu sampai sore loh kan? Iya. Sampai Pak Nur pulang loh gitu ya? Iya, aku suka banget di sekolah sih Pak emang. Oke, terus temanmu yang paling akrab kalau di kelas itu siapa? Ada Amoy, Iya. Denaya, sama Jasmine. Oke, sekarang ini kita apa namanya itu gibah ya? Jangan biar melihat mereka biar lihat. Iya. Nanti kan judulnya di ini kan di Mugaru TV itu kan gibah. Podcast gibah. Iya. Oke, kalau Amoy itu menurutmu gimana? Anaknya gimana? Amoy itu kalem Pak anaknya. Kalem. Kalem. Dari muka-mukanya juga muka anak kalem, orang baik gitu Pak. Dia tuh kalau ngomong lembut Pak. Abis itu baik juga anaknya, sabar banget Pak. Oh sabar. Gak pernah marah dia? Gak Pak. Oh iya. Terus kamu mulai akrabnya itu gimana?
sama kamu itu? Beberapa hari setelah penutupan Fortasi sih Pak. Kenalan? Enggak, udah kenalan tuh udah waktu dari Fortasinya sih Pak. Tapi kayak kita tuh ngobrol-ngobrol gitu, taunya kita tuh cocok sefrekuensi sih Pak. Jadi kita tuh jadi deket banget Pak. Ya jadi sering ngobrol-ngobrol di kelas gitu. Bercanda juga. Iya, itu Amoy ya? Iya Pak. Sekarang kalau Jasmine? Kalau Jasmine tuh anaknya baik Pak. Tapi kadang dia tuh suka ngomel-ngomel Pak. Ngomel-ngomel sendiri? Ya enggak Pak, kalau anak-anak kelas rame gitu ngomel Pak. Oh ngomel. Tapi Jasmine nih baik Pak, hatinya tuh baik gitu Pak. Tapi kalau orang lihat dari luar tuh kayak anak ini gak kalem gitu Pak. Tapi aslinya tuh Jasmine tuh baik Pak, cantik lagi Pak, imut. Iya, imut. Iya, Min, imut loh Min. kata Karina Min. Terus yang satunya lagi siapa? Denaya. Denaya itu seperti apa? Denaya tuh anaknya cantik banget Pak. Cantik? Cantik banget. Yang mana sih kan? Pak belum paham sih. Nah, habis itu kalau Denaya tuh agak-agak jutek gitu. Kalau orang baru jutek Pak. Tapi aslinya dia tuh baik Pak. Kalau udah klop sama orang tuh bener-bener yang baik gitu Pak. Habis itu asik banget kalau diajak bercanda. Dan dia tuh Pak kalau ngomong tuh Jawanya bener-bener medok banget Pak. Medok banget, kayak Pak Nur. Iya, enggak lebih medok dia sih Pak. Lebih medok dia? Iya. Oh iya. Jadi memang teman-temannya itu kan macam-macam ya Kak ya? Iya Pak. Tapi itulah yang membuat hidup kita itu indah kan? Iya, warna-warni Pak. Iya, kamu kan tahu kan alat musik kan? Tahu, ada Pak. Drum, ada piano Pak. Paino. Nanti kalau yang namanya Paino tersinggung nanti ya. Ada macam-macam. Itu kalau dijadikan satu jadi keharmonisan yang didengar itu enak. Jadi sebuah keindahan. Iya. Jadi kebersamaan kita dengan teman-teman itu bukan karena kita itu sama wataknya, sama sifatnya gitu kan. Iya, Tetapi Pak. karena satu dan yang lainnya itu saling memahami gitu Iya, kan ya. Pak. Beda-beda sih Pak. Beda-beda. Tapi memahami banget Pak. Tapi memahami. Kalau yang satunya gondok, ya cuma melok-melok gondok gitu loh. Ya dibujuk Pak. Nah, dibujuk seperti itu. Oke. Kalau ini tentang ini karya tentang apa namanya itu bahasa Jawa. Aduh Pak. Loh, kamu kan dari Madura kan? Iya Pak. Kamu kan bisa bahasa Madura ya? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Ya. Coba 1 sampai 10 kan? Pakai bahasa Madura. Iya, nggak apa-apa. Isin aku Pak. Loh, nggak apa-apa. Namanya bahasa itu kan kita kan kaya dengan bahasa kan? Iya Pak. Dari 1 sampai 10 ya. Iya. 1 itu sitong. Sitong. Setong. Ya sitong. Ya, sitong. 2 Pak. 2. Ya 2. 2. Ya, 2. 3 itu telok. Telok. 4 itu ya 4. Ampak. Empat. Oh, ampak. Ya, ampak. 5 itu 5. Lema. Iya, lema. Iya. Habis itu 6 nggak tahu pas sampai 10 udah lupa Pak. Iya. Udah lupa. Oh, tapi kalau ada orang ngomong itu kamu tahu? Ngerti banget Pak. Oh, ngerti banget. Oh iya. Ini, sorry Kar. Apa tuh? Kalau ayahmu asli mana? Ayah tuh dari Madura Pak. Dari Madura. Kalau mamamu? Sidoarjo Pak. Oh, blasteran ini berarti kamu ini. Dari Sidoarjo sama Madura. Iya Pak. Begitu. Betul. Oke. Kamu dulu tinggal di Madura di Pamekasan ya Kar ya? Iya Pak. Ayahmu kerja di mana sih Kar? Jadi PNS Pak di Disperindak. Itu kepanjangannya tuh Dinas Perdagangan Perindustrian. Oh iya. Terus kamu cita-citamu jadi apa kan? Apa ya Pak ya? Aku pengen jadi pebisnis yang sukses Pak. Pebisnis yang sukses? Yang dikenal orang. Pokoknya yang dikenal dan dihormati sama orang-orang Pak. Iya. Kira-kira itu bisnis apa kan? Kamu udah terbayang belum? Oh, bisnis ini menjanjikan, ini bisnis tidak menjanjikan. Sebenarnya ini nggak menjanjikan banget, tapi kalau untung ini gede banget Pak. Iya. Itu kayak pengusaha tambang Pak, pertambangan. Tambang? Oh, pertambangan. Ya tambang emas gitu kan? Iya. Sekarang kan dapat medali emas yo. Itu menjadi pengusaha tambang emas. Amin. jadi nanti itu medali emasnya itu itu benar-benar medali emas Amar? Mas Pak. Karena iya. Mas. Medali emas ya? Nggak tahu mas apa beneran apa enggak, tapi emas pokoknya. Oh, iya medali emas gitu ya. Nanti kalau misalnya emas bujuan gitu kan ya. Nanti kalau kamu sudah jadi pengusaha emas, kamu mengadakan lomba-lomba kasih emas beneran. Rugi dong Pak saya Pak. Lu kan udah pengusaha. Ya itu sih kan cuma Pak. kecil aja kan. Emasmu itu kan segunung gitu kan. Terus dikasihkan orang sak mene ini
biarin aja. Ya, cilik kecil itu ya. Iya. Luar biasa. Oke Kar, kalau kamu jadi orang yang sukses Kar, tercapai cita-citamu ya, kamu jadi orang yang kaya. Apa yang akan kamu lakukan Kar? Aku pengen berangkatin pokoknya kedua orang tua aku haji, habis itu eyangku haji Pak. Habis itu aku pengen ngebantu orang yang hidupnya kurang mampu Pak, yang masih belum punya rumah, tinggalnya di jalanan, kehujanan, kepanasan Pak. Habis itu aku pengen setiap Jumat aku pengen ngasih mereka tuh nasi. Oh gitu. Kamu kenapa sih Kar? Cita-citamu kok seperti itu Kar? Apakah kamu melihatnya gimana sih orang-orang yang seperti itu yang kamu sebutkan tadi itu? Ya, melihatnya kasihan gitu. Kasihan Pak, mereka tuh nggak punya rumah, kehujanan, panas kepanasan Pak. Kalau kita kan masih beruntung Pak, punya rumah, punya ada atapnya. Mereka tuh nggak punya Pak. Kadang ada yang punya rumahnya tuh dari Pak? Itu loh. Dari bahan-bahan bekas. Kasihan Pak. Dipakai alang-alang begitu, kemudian ya seperti itulah. Iya. Nah, kalau menurutmu Karya, seharusnya yang peduli sama mereka, yang harus membebaskan mereka dari semua penderitaan itu siapa sebenarnya? Yang pertama pasti keluarganya ya Pak ya. Nah kalau keluarganya nggak mampu semua, ini keluarganya dari nggak mampu semua ini. Pemerintah sih Pak, kalau udah kayak gitu harusnya pemerintah gitu kan ya. Oh iya pemerintah. Karena gini loh Karya, pemerintah itu kan wakil rakyat. Iya Pak. Bener Karya. Bener banget Pak. Tapi kadang-kadang itu ada pemerintah itu yang wakil rakyat itu yang mewakili, senangnya diwakili pemerintah. Rakyatnya nggak senang. Punya mobil diwakili sama pemerintah. Rakyatnya nggak punya mobil. Gitu kan, yang diwakili itu yang enak-enaknya saja, seharusnya pemerintah itu. Atau gini aja Kar, kamu nanti kalau sudah menjadi orang kaya sekalian jadi wakil rakyat Kar. Oh iya Pak, boleh banget idenya Pak. Iya, jadi sekalian gitu loh, nolong orang itu sekalian gitu ya. Misalnya di kecamatan A, misalnya Kar ya. Iya. Ada satu orang yang tidak punya rumah, kemudian dia bikin rumah yang sederhana gitu kan ya, yang jelek begitu. Maka dari itu pemerintah setempatnya kamu panggil Kar. Kenapa ini kok rumahnya seperti ini kamu nggak tahu, kamu nggak peduli, kenapa? Kan begitu kan? Iya. Seharusnya kan yang paling peduli kan dia. Iya Pak, harusnya kamu pemerintah panggil. Pak. Nah, kamu jadi petingginya sekalian Kar. Jadi presiden ya Pak ya. Nah, jadi kalau ada yang nggak beres itu panggil Kar. Kenapa ini nggak beres? Ini kan tugas Anda. Wes. Presiden Karina. Boleh Pak, boleh banget. Iya. Tapi beneran loh Kar, nanti kalau kamu jadi petinggi gitu memang harus seperti itu loh Kar ya. Iya Pak. Karena percakapan kita ini dicatat sama Allah gitu kan. Nanti ini pernah podcast seperti ini, nanti kalau jadi pejabat apakah seperti ini atau enggak gitu kan. Wah, seperti itu. Oke. Wali kelasmu siapa Kar? Ibu Alin. Ibu Alin, oh Bu Berlin. Iya Bu Berlin Pak. Bu Berlin. Kalau Bu Berlin melihat podcast ini, kamu mau bilang apa? Duh Bu Berlin, aku sayang banget sama Bu Alin. Habis itu kalau Ibu ngajarin MTK tuh seru banget Bu, mudah banget dipahami Bu. Habis itu semangat Ibu ngajarnya. Kan Bu Berlin tuh banyak ya Pak yang diajar kelasnya Pak. Dari Pak Nur juga banyak loh Kar. Oh iya ya. Semua kelas loh Kar. Bahasa Jawa. Makanya Pak Nur ini kan bilangnya cuma lagi sama Pak Nur guru bahasa Jawa yang paling ganteng gitu kan. Iya Pak. Ya memang paling ganteng cuma satu ya. Iya. Satu kan gurunya kan. Iya Pak. Nah oke. Ini kayaknya sudah berapa menit ya Kar? Kita ini udah lama loh Kar ya. Udah lama nih Pak. Sudah lama. Nah karena ini sudah lama Kar, kita harus menutup perjumpaan kita ini ya. Dan mungkin besok kalau kamu dapat medali lagi ya, medali emas lagi, kamu Pak Nur ajak podcast lagi. Iya. Oke ya. Boleh. Biar menginspirasi semuanya. Iya Pak. Oke, mau garu lapor semuanya. Ada Sakina yang sudah menunggu Pak Nur ini, kayaknya ini butuh pertolongan Sakina. Iya Pak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita yang ngobrol-ngobrol sama Karina ya, mendapatkan 2 medali emas, 1 medali perunggu, dan nanti akan ngobrol-ngobrol lagi kalau mendapatkan medali lagi. Akhirnya saya Pak Nur. Aku Karina. Lu kok lemes? Oh iya, aku mana? Oh, iya. Akhirnya saya Pak Nur. Aku Karina. Mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.